Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead akan segera dihadirkan kembali. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Redon pada bocoran spoiler chapter 1077 kali ini, ada sebuah kejutan besar yang telah Oda Sensei siapkan. Nah, salah satunya adalah dimunculkannya kembali pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk. Yap, kali ini pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk tersebut dikatakan telah menghabisi salah satu kloningan Dr. Vegapunk, yaitu Vegapunk Saka. Tentu saja sampai di sini, perlahan tapi pasti, pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk tersebut sepertinya akan menghabisi beberapa kloningan Dr. Vegapunk sebelum akhirnya pengkhianat tersebut menghabisi Dr. Vegapunk. Namun sayangnya menurut Redon, di chapter kali ini kita belum mendapatkan informasi mengenai identitas dari pengkhianat tersebut. Tetapi yang jelas, hal yang tak kalah menarik lainnya yaitu diperlihatkannya kembali pertarungan antara Luffy, Zoro, dan duo CP0 melawan Seraphim Mihawk dan Seraphim Kuma. Tentu saja dihadirkannya kembali pertarungan melawan Seraphim menjadi sebuah bukti nyata betapa hebatnya kekuatan pasukan militer yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk ini. Lalu mampukah kali ini Luffy dan yang lainnya mengalahkan Seraphim Mihawk dan Seraphim Kuma? Serta siapakah sebenarnya sosok yang menjadi pengkhianat di Arch Egghead kali ini? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1077 kali ini mendapatkan judul Seharusnya Kau Sudah Menyadarinya Lebih Awal. Nah, judul chapter kali ini kemungkinan besar akan merujuk pada pertarungan Luffy, Zoro, dan duo CP0 melawan Seraphim Mihawk dan Seraphim Kuma. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-32. Nah, di cover story kali ini kita akan melihat Kaisar Clone dan Vince Mockjudge yang sudah berhenti bertengkar dan mulai menyadari bahwa hambatan terbesar mereka berdua sebenarnya adalah Dr. Vegapunk. Apalagi seperti yang diperlihatkan di cover story sebelumnya, di mana Dr. Vegapunk mendapatkan sebuah penghargaan dari pihak pemerintah dunia. Yap, bisa dibilang ini adalah persaingan di antara para ilmuwan. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Sentomaru yang mengumumkan ke seluruh pekerja dan ilmuwan yang ada di Pulau Egghead untuk segera mengevakuasi diri dan keluar dari Pulau Egghead. Menurut Sentomaru, cepat atau lambat akan terjadi sesuatu hal yang buruk di Pulau Egghead. Bahkan tidak menutup kemungkinan Pulau Egghead akan mengalami nasib yang lebih buruk dari tragedi Pulau Ohara. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke ruang laboratorium. Nah, di sini kita diperlihatkan kembali pertarungan Luffy, Zoro, dan duo CP0 melawan Seraphim. Di momen ini juga, Luffy merasa kesal bahwa dengan kekuatan Gear 4-nya dan serangan terbaiknya, Luffy belum mampu mengalahkan Seraphim. Begitupun dengan Rob Lucci, meskipun dia menggunakan mode Zoan-nya dan kekuatan penuhnya, namun tetap saja belum bisa menumbangkan kedua Seraphim, dan nasib yang sama pun dialami oleh Zoro dan Kaku. Hingga pada akhirnya mereka berempat pun mulai kelelahan. Bahkan Luffy dan Rob Lucci mulai kembali ke bentuk semula. Kemudian pertarungan mereka pun berhenti sejenak. Nah, di momen ini, Zoro mulai menyadari kemiripan para Seraphim dengan King. Mendengar perkataan Zoro, Vegapunk Saka membenarkan hal itu. Vegapunk Saka kemudian mengatakan bahwa pada dasarnya, para Seraphim ini memiliki DNA darah Lunarian yang digunakan untuk menambah kekuatan para Seraphim. Dengan penjelasan Vegapunk Saka, kemudian Zoro pun memberitahu Luffy, Lucci, dan Kaku mengenai kelemahan dari para Seraphim yang pada intinya harus menyerang ketika api di punggungnya padam. Karena ketika mereka menyerang saat api di punggungnya masih menyala, itu sama sekali tidak akan melukai tubuh para Seraphim. Zoro pun kemudian juga menjelaskan bahwa pada dasarnya, King yang merupakan suku dari Lunarian memang memiliki ciri-ciri yang sama dengan para Seraphim.
Nah, mendengar penjelasan Zoro tersebut, Luffy, Rob Lucci, dan Kaku terlihat sangat kesal sekali, kemudian mengatakan, seharusnya kau sudah menyadarinya lebih awal, yang merujuk pada judul chapter kali ini. Setelah itu, Vegapunk Saka kemudian mengatakan bahwa dia mungkin mengetahui keberadaan Dr. Vegapunk, dan Saka pun kemudian berpamitan dan akan pergi mencari Dr. Vegapunk. Di sisi lain pertarungan Luffy, Zoro, Rob Lucci, dan Kaku melawan dua Serapim pun dilanjutkan kembali. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok dari Nami. Nah, ternyata Nami yang teriak di chapter sebelumnya akibat melihat Serapim Jinbe yang menyerang Vegapunk Edison hingga rusak parah. Kemudian pada akhirnya pertarungan antara Nami, Brook melawan Serapim Jinbe pun terjadi. Nami kemudian menyerang Serapim Jinbe dengan menggunakan petir Zeus-nya, sedangkan Brook dengan teknik pedangnya. Namun, apa yang mereka lakukan tampaknya sia-sia. Di saat Serapim Jinbe akan menyerang Nami, tiba-tiba Sanji pun datang dan langsung menghajar Serapim Jinbe. Di sisi lain kita pun diperlihatkan kelompok dari Usopp yang masih dikejar oleh Serapim Hancock. Nah, di sini Vegapunk Lilith menembakkan bubble gun ke arah Serapim Hancock dengan jumlah yang cukup banyak. Vegapunk Lilith kemudian menjelaskan bahwa gelembung tersebut mengandung energi laut sama seperti halnya batu laut. Sehingga jika Serapim Hancock terkena gelembung itu, maka dia pun akan melemah. Nah, mendengar penjelasan Vegapunk Lilith, Franky pun kemudian menangkap salah satu gelembung itu dan menggunakannya untuk menghajar Serapim Hancock. Tetapi sayangnya usaha yang dilakukan oleh Franky ini pun gagal. Hingga pada akhirnya Serapim Hancock justru berhasil mengubah Franky menjadi batu. Kemudian Serapim Hancock mengedipkan mata manisnya yang membuat Usopp dan Vegapunk Lilith tersenyum kepadanya. Di saat yang bersamaan, Serapim Hancock langsung menggunakan teknik Mero 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 untuk mengubah Usopp dan Vegapunk Lilith menjadi batu. Namun sayangnya di sini kita tidak diperlihatkan bagaimana nasib dari Vegapunk Pythagoras. Apakah mungkin ini adalah sebuah petunjuk jika Vegapunk Pythagoras adalah pelakunya? Kemudian di akhir chapter, Shin pun memperlihatkan Vegapunk Saka yang sedang berjalan sendirian di ruang gua iblis tua yang berada di bawah tanah. Nah, di sini Vegapunk Saka secara tidak sengaja melihat ada sebuah ruang penjara rahasia di sana. Dan alangkah terkejutnya ketika mengetahui bahwa Dr. Vegapunk berada di tempat ini bersama dengan agensi Pearl. Saka pun kemudian mengatakan siapa sebenarnya yang melakukan hal ini. Tetapi di saat yang bersamaan, dari balik bayang-bayang ada seseorang yang datang. Dr. Vegapunk yang menyadari ada seseorang di belakang Saka, kemudian mengatakan, "Saka, apa kau datang bersama orang lain?" Vegapunk Saka yang mendengar ada langkah kaki pun kemudian menoleh dan langsung terkena tembakan tepat di kepalanya. Tentu saja hal ini pun membuat kepala Vegapunk Saka langsung meledak. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Dr. Vegapunk yang sangat shock melihat Vegapunk Saka dihabisi oleh sosok misterius ini. Well, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1077. Yap, chapter yang cukup membuat kita semakin penasaran dengan sosok misterius yang menjadi pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk. Mungkinkah Vegapunk Pythagoras adalah pelakunya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.